Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Kazuku Daily. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik selalu, semoga sehat-sehat selalu. Lumayan ya, hampir sebulan lebih kita nggak ketemu. Oke. Namun sebelumnya, beberapa hari lagi kita akan menuju Hari Raya Idul Fitri. So, bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, semoga puasanya tetap lancar ya dan bisa full sampai Hari Raya Idul Fitri nanti. Oke. Episode ini masih di konten Toko Tais. Saya akan ngebahas atau mereview suatu figur dari serial Kamen Rider yang sekarang ongoing. Ya, ini dia SAF Figuart Kamen Rider Gotchard Steam Hopper. Ya, sebenarnya untuk Kamen Rider Gotchard ini secara desain karakter ya saya agak kurang menyukainya. Entah kenapa saya kayaknya kurang excited gitu untuk serial Kamen Rider sekarang. Cuman ketika sudah dalam bentuk figur SAF ini jadi tertarik gitu untuk memilikinya. So, ini dia review SAF Figuart Kamen Rider Gotchard. Oke, ini penampakan detail dari box artnya atau packaging dari SHF Kamen Rider Gotchard Steam Hopper. Nah, ini bagian depannya seperti ini ya, lumayan rame mengikuti desain si Kamen Ridernya, warnanya rame juga ya. Ada foto SHF-nya, kemudian di sini tulisan Kamen Rider Gotchard Steam Hopper, logo Bandai Namco seperti itu. Terus ini desainnya itu kayak ada emboss-embossnya nih di fotonya itu ya, kalau teman-teman bisa lihat. Oke. Terus transparan plastik glitternya itu jadi si figurnya kelihatan. Kemudian sebelah kanan ini continuity dari cover depan. Sebelah kirinya seperti ini, ada si Gotchardnya, kemudian seperti ini ya. Keren. Terus di bagian atas, nah kayak gini penampakannya. Di bagian bawah seperti ini penampakannya. Kemudian di bagian belakang boxnya seperti ini, foto-foto sampel pose dari SHF Kamen Rider Gotchard seperti ini. Ini kalau dilihat dari fotonya sih kayaknya lumayan fleksibel ya. Oke, kita langsung lihat paket dari SHF Figuart Kamen Rider Gotchard ini dapat apa saja. Nah, ini dalamnya sudah saya buka ya. Pertama kita akan mendapatkan, entah ini apa ya namanya ya, saya nggak tahu nih, kayak brosur kayak gitu kali ya, klub Tamashii members. Jadi mungkin brosur supaya kalau kita masuk ke klub Tamashii members, seperti itulah kira-kira ya, nggak tahu untuk lebih jelasnya, mungkin teman-teman ada yang tahu maksudnya apa. Terus ini nggak ada manual instruction ya. Nah, manual instruksinya itu ada di sini nih, ada di packagingnya kayak gitu. Dalamnya nggak dapat. Nah, terus ini yang kita dapat paketnya, ada pistol 1, kemudian ada 1 2 3 4 opsi pose tangan, dan tentu saja kita dapat 1 buah unit figur Kamen Rider Gotchard. Oke, kita lihat secara detail dari aksesorisnya dulu ya. Oke, ini sampel opsi tangannya. Jadi saya kasih sampel 1 aja ya. Ini begini, salah satu pose opsi tangannya. Ini posenya kayak lagi nunjuk ke atas kayak gitu ya. Terus untuk detailnya cukup rapih, skupnya cukup rapih. Jadi kalau desain Gotchard itu tangannya nggak ada embel-embel kayak mekanisme kayak gitu ya, kayak sarung tangan biasa gitu, dan cuman ditambah protektor doang nih bagian punggung tangannya, dan protektornya juga ini kayaknya simple gitu aja, nggak ada detailing lainnya ya, seperti ini. Dan tentu saja bahannya ini lentur, jadi nggak mudah patah. Cuman ini warnanya itu silver kayak gitu. Semoga aja ini nggak luntur atau nggak nggak lengket kayak gitu.
Kemudian aksesoris berikutnya kita dapat satu buah pistol. Ini namanya saya lupa pistolnya apa ya sebutannya. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Untuk detailnya ini detail banget nih, keren banget nih. Sebelah sininya juga ya, lihat bagian ininya, dalamannya itu kayak diliatin tuh. Lihat kalau teman-teman lihat mekanisme atau ornamennya tuh dibuat dan apa ya, di print secara detail kayak gitu. Kemudian sculptnya lihat detail banget, keren banget ya detail ya, mantap banget ya. Cuman di sininya ngeblank kayak gini aja. Kalau nggak salah di serial TV-nya pun seperti itu ya. Nah, cuman dia ada detailing yang cukup rapih ya. Teman-teman bisa lihat keren banget. Bagian depan seperti itu. Ya, keren, udah mirip seperti di serial TV-nya. Oke, kita masuk ke bagian utamanya, figurnya. Oke, sebelumnya ini plastiknya belum saya lepas ya, jadi kita lepas dulu plastiknya. Nah, plastik pembungkusnya itu ada di shellnya seperti ini, kita lepas. Kemudian ada di bagian beltnya nih, perut beltnya kita lepas dulu. Ini masih perawan ya, jadi saat barang ini datang cuman saya lihat sebentar, belum saya secara detail, ini secara detail. Oke, kita singkirkan dulu plastiknya. Oke, kita langsung bahas untuk figur si Gotchard ini. Oke, ini penampakan sempurna dari SIF Kamen Rider Gotchard-nya ya. Kita lihat proporsinya dulu. Nah, ini lihat proporsinya, tentu saja SHF buat zaman sekarang proporsinya sudah kayak proporsi manusia ya, walaupun tidak seperfect yang Shinkochu Seiho. Untuk regular kayak gini masih apa ya, udah bagus kayak gitu, udah keren kelihatannya, udah seperti tubuh manusia yang dibalut dengan kostum. Seperti itulah apa ya, proporsi kepalanya, panjang tubuhnya, terus volume dari otot-ototnya atau volume dari badan-badannya udah pas lah untuk SHF si Gotchard ini. Oke, kita lihat secara detailnya ya. Oke, ini kita lihat secara detailnya ya. Untuk coloringnya shining gimana gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini warnanya kinclong banget seperti di filmnya. Ini semoga sih nggak luntur ya, atau nggak apa ya, nggak ngelotok kayak gitu. Kira-kira kalau cat seperti ini bisa luntur atau ngelotok nggak ya? Semoga enggak ya. Lihat pantulan cahayanya benar-benar kepantul banget ya. Ini kalau dilihat secara langsung tuh lebih terlihat shining banget ini. Wih, mantap. Nah, untuk detailnya ini detail kepalanya, detail helmnya teman-teman bisa lihat, scoopnya rapih banget. Bagian belakang, bagian atasnya kelihatan ya. Terus ini bagian punggungnya, ini bagian shellnya. Cuman ini bagian shellnya kalau menurut saya terlalu kaku bahannya, kurang ini ya, kurang lentur kayak gitu. Oke, ini bagian armor dadanya, teman-teman bisa lihat sendiri. Terus ininya nih kayak ada lokomotif kayak gitu ya. Oke, kemudian ini bagian beltnya, wah detail banget, guratan mekanismenya gitu terlihat detail ya, scoopnya juga rapih. Cuman di sini nggak ada gimmick yang ditarik kayak gitu ya seperti di filmnya. Oke, ini bagian kakinya. Nah, sini bagian outsole-nya juga dibuat secara detail, keren. Terus ini bagian tangannya, nah ini ada cut holdernya. Ini cut holdernya nggak bisa ada dibuka gitu ya, nggak ada gimmicknya. Oke, kita langsung lihat artikulasinya ya. Untuk kepala ini kayaknya nggak bisa menoleh full ya, karena terhalang armor ini sama shellnya. Jadi cuman sebatas seperti ini aja nih. Nah, nggak bisa diputar secara full 360 derajat. Terus ke
atas seperti ini, ke bawah hanya seperti ini. Jadi agak apa ya, artikulasinya agak terhambat di bagian kepala karena ada armor dan ada shellnya. Kemudian untuk tangan seperti ini bisa diluruskan, bisa diputar ininya nih, bicepsnya ya, ada artikulasi. Kemudian double jointnya seperti ini ya. Kemudian ini tangannya bisa diputar 360 derajat ya. Ringkih, bukan ringkih ya, jadi ngeri-ngeri gimana gitu karena banyak desain-desain yang lancip-lancip kayak gitu. Kemudian bagian badannya ya standarisasi SHF lah pada umumnya ya. Kemudian di kakinya nggak bisa lurus ke samping ya kayaknya ya. Nah karena dia akan terhalang seperti ini nih, ada armor di paha. Kemudian kalau depan seperti ini, belakang seperti ini, kemudian lututnya double joint, cukup fleksibel ya lututnya ya. Terus bagian kaki bisa diputar 360 derajat dan bisa ditekuk seperti ini ya. Seperti itulah sebenarnya ini untuk artikulasi cukup fleksibel, poin-poin joinnya ya, karena udah standarisasinya SHF kayak gitu. Hanya saja terhalang beberapa karena sudut-sudut armor kayak gitu, kayak tangannya, ininya, armor dadanya seperti itu. Dan bagi teman-teman nih hati-hati ya untuk SHF ini. Nah ini bagian antenanya ini tuh keras gitu, jadi hati-hati kalau jatuh pasti bisa patah. Kemudian banyak sisi-sisi tajam kayak gini nih, ini kalau jatuh kayak gini nih, waduh, udah nangis tanpa air mata nih. Yang ujung-ujung lancipnya itu rawan patah nih saya rasa. Jadi hati-hati banget ya untuk gacat ini ya. Nah ini kalau misalkan dibuat kayak lebih lentur lagi mungkin lebih safety ya. Ini keras ini apa bahannya itu ya, bukan dari kayak karet kayak gitu ya. Kayak ini juga nih, ini rawan copot joinnya, si shellnya gitu ya. Terus di sini juga ada desain lancip kayak gini, hati-hati untuk memasang shellnya kalau shellnya lagi copot. Terus ini shellnya juga terlalu, seperti saya bilang dari awal ya, terlalu ini ya. Oh ada detailnya juga nih, saya baru tahu nih shellnya ya. Ada kelihatan ya di kamera nih. Oh ada detail kayak gitunya ya, seret gitu. Ini shellnya kurang lentur kalau menurut saya, terlalu kaku gitu ya. Tapi overall oke lah ya untuk SHF ini. Shining gimana gitu ya. Semoga cat silvernya pun ini juga nggak memudar ya. Oke, kita selanjutnya aplikasikan ganti pose tangan ya. Ini pose tangan memegang senjata, memegang pistol. Kita pasang seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian kita aplikasikan ke figurnya. Ini saya riskan banget ya ketika saya mau copot tangannya, karena kita otomatis menyentuh bagian-bagian runcing kayak gini kayak gitu. Jadi hati-hati banget. Kita copot tangannya, kemudian kita pasang tangan tadi. Saya ngeri-ngeri sedap kayak gitu karena takut patah, terus kelihatannya jadi jelek kan kalau patah gitu ya. Nah seperti ini kira-kira jadinya. Oke, itu dia pembahasan detail atau review dari Esa Figuart Kamen Rider Gacha. Yap, kesimpulannya figur ini ya untuk secara keseluruhan sih overall bagus ya, dari
proporsinya, dari coloringnya, nggak ada miss kayak gitu ya, shining gimana gitu. Apalagi kalau kena pantulan cahaya dari lampu kayak gitu. Keren sih. Walaupun seperti saya bilang dari awal, pada dasarnya saya nggak begitu menyukai karakter si Garchomp ini ya, untuk desain karakternya ya. Cuman pas udah jadi figur kayak gini, jadi action figure kayak gini, jadi tertarik gitu untuk membelinya gitu, pengen gitu. Cuman ada beberapa minus dari saya kalau menurut saya ya, yaitu dari kayak antena, terus apa sih, kayak tanduk runcing kayak gini kayak gitu, ini kayaknya riskan banget nih. Kalau misalkan terjatuh ini gampang banget patah. Jadi teman-teman punya figur ini tuh harus treatmentnya harus benar-benar hati-hati ya, karena banyak sekali spot-spot runcing kayak gini yang hati-hati nih kalau yang apa ya, riskan patah kalau menurut saya. Soalnya ini bahannya tuh nggak lentur kayak gitu, nggak lentur, nggak kayak karet, cuman ini keras seperti itu. Terus di bagian shellnya juga nih, kalau figur saya ini tuh gampang copot. Nggak tahu kalau yang lain ya. Terus seperti di review saya bilang, ini bahannya tuh terlalu kaku, terlalu keras kayak gitu. Coba kalau agak lembekan dikit atau agak fleksibel dikit mungkin lebih bagus kayak gitu. Ya tapi walaupun kayak gitu masih oke lah untuk di koleksi, walaupun stabilitas fleksibilitas dari artikulasinya itu kadang-kadang ada beberapa titik yang terhambat karena terhalang armor atau shell gitu, kayak di kepalanya, di tangannya, di pahanya kayak gitu. Tapi ya itu nggak masalah lah kalau bagi saya ya. Oke, gitu aja. Masih keren untuk dipajang, masih worth it untuk dikoleksi. So teman-teman, bagi yang bisa yang mau koleksi figur ini masih banyak di marketnya ya, bisa online juga, bisa langsung di toko mainan yang lumayan besar kayak gitu, masih bisa banyak ditemui lah. Dan harganya itu agak sedikit mahal dari Gits kemarin ya. Kalau Gits itu 700-an lah, seperti itu, 700-an. Terus ini bisa 900 atau sampai 1 juta, mungkin karena warnanya ya, jadi bikin mahalnya itu ya. Oke, gitu aja. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton review video saya ini dari menit awal sampai menit akhir. Semoga bisa menyukainya, bisa terhibur. Sampai ketemu di review-review berikutnya, sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam damai, salam hangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.